Pemirsa masih di IDX Extension Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan. Ada 4 saham. Yang pertama datang dari infrastruktur telekomunikasi. Ada Telkom pemirsa, direkomendasikan spekulatif buy dengan support yang bisa diperhatikan di 3560, resisten hingga 3860. KLBF lebih ke arah buy on break di 1760 hingga 2005, support dan resistennya. Selanjutnya dari consumer ada Unilever lebih ke arah trading buy 3730 ke 4200 resistennya. Kemudian terakhir ada MIDI trading buy 452 hingga 565. Ya, 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Octavianus Audi yang merupakan pengamat pasar modal. Pak Audi, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, langsung saja kita ke Telkom. Infrastruktur telekomunikasi lebih ke arah buy on break. Pertimbangannya, rekomendasinya buy on break untuk Telkom dan level berapa yang direkomendasikan untuk melakukan pembelian? Ya, untuk Telkom sebenarnya posisinya untuk spekulatif buy ya, di mana memang kalau saya lihat di sini ada area support di 3590 sampai dengan di 3680 dan itu adalah rentang harga yang memang bisa dikatakan bottomnya untuk Telkom itu sejak 2021. Jadi artinya harga saat ini 3650 itu sedang masuk di area supportnya. Dan ini sebenarnya sangat cukup menarik sekali. Kenapa? Selain dari berada dalam posisi support, yang kedua adalah ada pola divergent positif dari indikator MACD. Jadi artinya dengan kondisi dia masuk ke dalam bottom dan ini kita bisa manfaatkan untuk spekulatif buy. Dan untuk targetnya ya memang ini lumayan bertahap. Yang pertama adalah 3860, lalu nextnya jika memang nanti dia berhasil lagi, maka target berikutnya setidaknya bisa sampai dengan di 3950. Tetapi memang kita pastikan dulu sampai dengan di 3860 untuk target pertamanya. Baik, dari saham pilihan Telkom kita beralih ke formasi. Ada KLBF lebih ke arah buy on break. Hari ini di 1825 menguat di 3,11%. Level buy on break yang direkomendasikan untuk KLBF? Ya, untuk KLBF ini ada beberapa kali dia mengenai level 1865, 1865 itu sejak September itu selalu gagal. Jadi sudah lebih dari 3 kali dan ternyata hari ini pun highest-nya sama ya, menyentuh di 1865 dan ternyata penutupan agak ditarik sedikit turun. Jadi memang tetap boleh diperhatikan lagi oleh investor. Perhatikan jika memang di pekan ini dia sudah break 1865, saya pikir itu menjadi satu konfirmasi. Tetapi kalau untuk harga saat ini ya boleh kita mulai cicil dulu sekitar 10 sampai dengan 20%. Ketika nanti once dia break 1865, boleh tambah lagi dengan targetnya terbuka sampai dengan level 2005 untuk targetnya. Dan untuk support yang perlu diperhatikan adalah di 1760 untuk KLB. Baik, penutupan hari ini KLB di 1825 menguat di 3,11%, masih cukup jauh dari level support yang bisa diperhatikan. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, Pak Audi. Anda rekomendasikan dari consumer ini Unilever, tapi lebih ke arah trading buy. Dalam beberapa waktu terakhir, fluktuasi saham Unilever juga cukup tinggi, menguat signifikan, kemudian kembali mengalami koreksi cukup dalam, dan posisi saat ini beberapa waktu terakhir juga mencoba untuk mengalami penguatan kembali. Analisis Anda untuk Unilever? Ya, oke. Saya pikir untuk kondisi seperti sekarang ini ya, memang di tengah ketidakpastian dan juga potensi perlambatan ekonomi, salah satu sektor yang bisa diperhatikan adalah salah satunya memang consumer. Terlebih kita akan memasuki pesta demokrasi, yaitu pemilu, dan memang biasanya dari yang sebelum-sebelumnya pada saat pemilu ini memang yang lumayan memberikan pondasi untuk ISG adalah dari sisi consumer. Dan kenapa Unilever? Unilever hari ini dia breakout level resistennya 3860, bagus sekali, dan dengan pola divergent positif juga. Saya pikir untuk target sampai dengan di 4200 bukan suatu hal yang cukup sulit untuk Unilever sebenarnya, dan itu adalah level MA 200-nya. Jadi kalau nanti dia sudah bergerak di atas 4200 baru kita bisa bicara yang lebih jauh lagi, setidaknya bertahap sampai dengan di 4450 untuk next-nya. Baik, terakhir saham pilihan ada MIDI juga lebih ke arah trading buy. Langsung saja ke teknikal Pak untuk MIDI, analisis Anda.
Oke, ya untuk MIDI saat ini sedang bergerak sideways. Ya saya pikir ini salah satu yang cukup menarik juga. Dia mulai bertahan di atas EMA 20. Hari ini juga ditutup cukup menarik. Dengan targetnya sebenarnya masih bisa diperhatikan dengan posisi konsolidasi MIDI saat ini adalah ya setidaknya sampai dengan di 565. Ini masih sangat potensial sekali gitu ya. Karena memang secara indikator sudah mulai ada perbaikan, sudah mulai menunjukkan adanya tren penguatan. Dan untuk level support batasi jika memang nanti dia turun ke bawah 452. Oke, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada Telkom, spekulatif buy, KLBF, buy on break, Unilever trading buy, dan terakhir tadi ada MIDI juga direkomendasikan trading buy, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Audi, kita akan jeda kembali pertanyaan di WhatsApp interaktif kami. Sudah cukup banyak yang masuk sampai sejauh ini. Nanti kita akan coba ulas satu persatu dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Audi, kita lanjutkan kembali pertanyaan di WhatsApp interaktif kami. Sudah banyak yang masuk, langsung saja saya ke pertanyaan yang pertama. Ada Bapak Anggiat dari Bekasi menanyakan ACES, Pak, dari retail sudah beli di 800. ACES sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan. Januari di 2023 masih bergerak di 430, kenaikannya tampaknya sudah 50%, 855 penutupan hari ini. Analisis Anda ambil posisi di 800. Oke, untuk ACES secara fundamental kuartal ketiga juga kemarin sudah rilis bagus sekali ya. Saya pikir ini akan menjadi pondasi untuk kedepannya, setidaknya sampai dengan di akhir tahun ini. Dan untuk secara teknikal dia juga sangat bagus sekali bergerak dalam parallel channel bullish. Dan untuk saat ini memang kalaupun nanti ada koreksi sedikit, target saya adalah setidaknya akan ada koreksi di level 900, dan itu sebenarnya nggak masalah selama dia masih berada di atasnya level 800. Jadi memang boleh masih sangat di hold dulu untuk saat ini yang memang sudah ada posisi, dan untuk yang belum ada posisi juga boleh untuk membeli secara bertahap, karena memang patternnya biasanya setelah 2-3 hari dia naik lumayan tinggi seperti hari ini, itu biasanya akan ada koreksi, dan itu justru malah akan menjadi titik bagus untuk kita ambil gitu ya. Dengan targetnya, untuk target pertama S Hardware adalah terbuka sampai dengan di 980. Jadi memang masih sangat potensial sekali gitu ya. Dan untuk support jaga di atas level 780. Baik, selanjutnya Ibu Liana dari Surabaya menanyakan saham HUMI, Humpus Maritim Internasional Tbk, nyangkut di 172. Hari ini melemah di 140. Pelemahannya tampaknya sudah mulai terbatas karena sebelumnya di perdagangan 19 Oktober sempat di 128. Langsung saja ke teknikal, nyangkut di 172 untuk HUMI. Oke, ya untuk saat ini masih polanya masih bearish. Jadi untuk yang memang sudah ada posisi, batasi untuk saat ini, dan ini menjadi warning juga ya, ketika HUMI ini turun ke bawah 125, itu jadikan support pertamanya, dan batasi jika memang dia turun ke bawah 120, hati-hati sekali. Dan potensial untuk targetnya jika memang ada rebound di minggu ini, target terdekatnya nggak usah jauh-jauh dulu, 169, dan nextnya bisa sampai dengan di level 200. Baik, selanjutnya ada Bapak Ensu dari Jakarta. Terima kasih juga sudah bergabung menanyakan saham Maha, Pak. Mandiri Herindo Adi Perkasa Tbk. Penutupan hari ini di 228, nyangkut sepertinya di 240. Analisis Anda. Oke, ya untuk Maha sebenarnya secara tren sudah mulai bergerak lagi di atas jangka menengahnya, yang artinya bagus sekali. Boleh dikit dulu aja, di hold dulu dengan level support saat ini, yaitu adalah di level 212. Yang merupakan EMA 20-nya, dan jika memang nanti dia akan ada swing lagi di pekan ini, setidaknya target satunya sampai dengan di 250 dulu. Lalu jika memang sudah break 250, ini potensial sekali setidaknya sampai dengan di 276. Baik, selanjutnya menanyakan perbankan big cap untuk BBCA, Pak Audi. Ada dua penanya kebetulan. Yang pertama ada Bapak Sugita dari Bekasi. Terima kasih sudah bergabung. Analisis BBCA sampai dengan akhir bulan. Selanjutnya ada Bapak Andrew dari Tangerang Selatan. Terima kasih juga sudah bergabung. BBCA kenapa tidak naik-naik malah turun terus? BBCA sekarang udah di bawah 9.000. Padahal laporan keuangan bagus, punya BBCA dinyangkut di 9275. Analisis teknikal untuk BBCA. Oke, ya mungkin saya mau menjawab dulu ya kenapa, dan ini kebetulan ada dua banking, itu BRI dan BCA. Sebenarnya banking ini saya sudah sempat sampaikan juga bahwa ada shifted investment. Jadi ada perpindahan dari banking, itu ada terjadi arus keluar, dan kalau kita lihat BCA dan BRI selama 1 bulan ini terus keluar
yaitu asingnya memang melakukan sell off. Dan kalau kita lihat sebenarnya saat ini ada support di BBCA itu adalah di level 8.600 sampai dengan di 8.700. Jadi ini boleh diperhatikan lagi dulu, kasih kesempatan dulu BBCA-nya. Kita lihat minggu ini jika memang nanti dia rebound, saya pikir supportnya confirm 8.600 8.700. Targetnya adalah untuk target pertama setidaknya sampai dengan di 9.000. Itu dulu. Jadi memang kita coba kasih dulu kesempatan untuk BBCA. Nyangkut di 9.275, Pak Audi, paling tidak untuk meminimalkan kerugian yang terjadi dengan fundamental masih oke, di hold merupakan salah satu solusi atau dilakukan averaging down? Ya, boleh coba kita perhatikan dulu untuk di besok, apakah nanti 2-3 hari ini dia tidak turun ke bawah 8.600, saya pikir ini masih merupakan area untuk kita koleksi, untuk nambah, untuk averaging. Jadi saya pikir masih boleh untuk diperhatikan, dan once nanti setidaknya dia sudah mulai bergerak ke atas 8.800, nah itu boleh ditambah lagi sebagai konfirmasi bahwa ada potensial dia bisa naik ke atas 9.000 untuk yang target pertamanya. Baik, jawaban untuk Bapak Sugita di Bekasi, kemudian Bapak Andrew di Tangerang Selatan, nyangkut di 9275, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Audi, waktu kita cukup terbatas, tampaknya pembahasan tadi sekaligus mengakhiri bersamaan kita untuk kali ini. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami. Pak Audi, terima kasih, sehat selalu Pak. Sama-sama Pak David. Baik, terima kasih ada Bapak Octavianus Audi, pengamat pasar modal. Akhirnya saya David Sanovel dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.